Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen Dudi Duta Bar SEME. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang penggunaan integral tertentu dalam menghitung surplus konsumen dan produsen pada pasar. Sebelum itu kita perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Nama saya Jenny Olivia dengan NIM 64251322. Saya Salah Nabil dengan NIM 642520888. Saya Fitri Tamala Putri dengan NIM 64251205. Nama saya Fani Anggraini Safitri-Aningsi dengan NIM 64250381. Nama saya Naila Sabita Damayanti dengan NIM 64251642. Nama saya Asila Naila Alifa dengan NIM 64250907. Baik, kami mulai dari ilustrasi sederhana. Bayangkan kalian mau beli laptop dan dalam pikiran kalian rela bayar sampai 12 juta, tapi ternyata harga pasarannya cuma 9,5 juta. Selisih 2,5 juta itu yang disebut surplus konsumen, keuntungan karena membayar lebih murah dari kesediaan maksimal kita. Konsep yang sama berlaku dari sisi produsen. Seseorang pengrajin tas kulit bersedia menjual minimal 500.000, tapi kalau harga pasar 800.000, dia dapat surplus 300.000 per unit. Kelihatannya sederhana kalau cuma satu orang, tapi di pasar nyata ada ribuan konsumen dengan kesediaan membayar berbeda-beda dan ribuan produsen dengan struktur biaya yang beragam. Disinilah integral tertentu jadi alat yang tidak tergantikan karena bisa menjumlahkan surplus itu secara kontinu di sepanjang kurva permintaan dan penawaran. Topik ini juga sangat relevan sekarang. Misalnya platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee yang menerapkan price discrimination itu pada dasarnya adalah strategi mendistribusi surplus antara konsumen dan produsen. Next. Berdasarkan latar belakang tadi, ada 3 rumusan masalah yang kami jawab dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana integral tertentu diterapkan untuk menghitung surplus konsumen pada berbagai bentuk fungsi permintaan. Yang kedua, bagaimana penerapannya untuk menghitung surplus ke produsen pada berbagai bentuk fungsi penawaran. Yang ketiga, bagaimana interpretasi ekonomis dari hasil surplus itu, khususnya saat pasar mengalami interferensi harga atau berada di struktur yang tidak kompetitif. Dan rumusan masalah itu tujuan penulis kami ada 4, yang menjelaskan konsep dasar integral tertentu beserta interpretasi geometrisnya, menganalisis penerapannya pada surplus konsumen dan produsen, memberi contoh perhitungan konkret, dan menganalisis dampak interferensi harga serta struktur pasar terhadap distribusi surplus. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada definisi integral tertentu. Integral tertentu pada dasarnya menghitung luas area di bawah kurva. Berkat teorema dasar kalkulus, kita tidak perlu hitung jumlah Riemann yang rumit, cukup pakai FB dikurangi FA. Secara geometris, luas ini mempresentasikan surplus konsumen dan produsen karena harga dan kuantitas selalu bernilai positif. Selanjutnya, ada fungsi permintaan penawaran keseimbangan. Fungsi permintaan P sama dengan A min BQ bersifat menurun. Makin banyak kuantitas, makin murah harganya. Fungsi penawaran P sama dengan C tambah DQ bersifat naik. Titik keseimbangan terjadi saat permintaan sama dengan penawaran. Selain bentuk linear, ada juga bentuk non-linear seperti kuadratik, eksponensial, atau hiperbolik yang nanti mempengaruhi besar surplus. Selanjutnya, Baik, sekarang kita masuk ke inti teorinya, surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen yang di grafik ditunjukkan area biru adalah selisih antara total ketersediaan membayar konsumen dengan pengeluaran aktual mereka pada harga pasar. Secara matematis dirumuskan sebagai integral dari 0 sampai Q dari fungsi permintaan, dikurangi P kali Q. Sementara surplus produsen area kuning di grafik adalah selisih antara pendapatan aktual produsen dengan biaya minimum yang mereka butuhkan.
dirumuskan sebagai P kali Q, dikurangi integral dari fungsi penawaran. Jadi bisa dibilang CS itu area di bawah kurva permintaan tapi di atas garis harga. Sedangkan PS itu cerminannya, area di atas kurva penawaran tapi di bawah garis harga. Selanjutnya, kalau CS dan PS kita jumlahkan, hasilnya disebut total surplus, yaitu ukuran kesejahteraan agregat yang diciptakan oleh pasar. Ada satu teorema penting dalam ekonomi pada keseimbangan pasar yang kompetitif. Total surplus ini mencapai nilai maksimal, disebut efisiensi alokatif. Tapi kalau pasar tidak berada di titik keseimbangan kompetitifnya, misalnya karena intervensi pemerintah atau kekuatan monopoli, maka total surplus akan berkurang. Pengurangan inilah yang disebut deadweight loss atau kerugian bobot mati. DWL ini mempresentasikan transaksi-transaksi yang sebenarnya bisa menguntungkan kedua pihak, tapi tidak terjadi karena adanya distorsi harga. Selanjutnya, baik, sebelum masuk ke contoh soal, ada baiknya kita samakan dulu langkah-langkah umumnya. Pertama, identifikasi fungsi permintaan atau penawarannya. Kedua, tentukan harga keseimbangan P dan kuantitas keseimbangan Q. Yang ketiga, hitung integralnya dari 0 sampai Q menggunakan teorema dasar kalkulus yang sudah kita bahas. Yang keempat, kurangkan atau selisihkan hasil integral itu dengan P kali Q sesuai rumus CS atau PS. Dan kelima yang paling penting, interpretasikan hasilnya secara ekonomis. Jangan cuma berhenti di angka. 5 langkah ini akan kita pakai berulang di contoh-contoh soal selanjutnya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh surplus konsumen yaitu permintaan linear. Pada contoh pertama, kita menggunakan fungsi permintaan linear dengan harga pasar sebesar Rp7.500 per kilogram. Langkah pertama adalah mencari jumlah barang atau Q dan hasilnya diperoleh 15 ton. Selanjutnya, kita menghitung luas daerah di bawah kurva permintaan tersebut menggunakan integral, setelah itu dikurangi dengan total pengeluaran konsumen, yaitu harga dikalikan jumlah barang. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa surplus konsumen sebesar Rp56.250.000 per bulan. Artinya, konsumen memperoleh manfaat atau kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan uang yang mereka bayarkan untuk membeli beras. Next. Baik, untuk contoh kedua yaitu permintaan non-linear. Pada contoh kedua digunakan fungsi permintaan non-linear atau berbentuk kuadrat. Pertama, dicari nilai Q dan hasilnya adalah 10 unit. Kemudian dilakukan dengan perhitungan integral pada kurva permintaan tersebut, lalu dikurangi dengan total pengeluaran konsumen. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa surplus konsumen sekitar Rp1.333.310 per minggu. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa bentuk kurva permintaan juga mempengaruhi besar kecilnya surplus konsumen. Next. Yang baik, di sini ada contoh surplus produsen penawaran linear. Pertama, kita memastikan jumlah barang yang diperdagangkan yaitu 15 ton. Setelah itu dihitung luas daerah di bawah harga pasar dan di atas kurva penawaran tersebut menggunakan integral. Hasil akhirnya diperoleh surplus produsen sebesar Rp48.787.500 per bulan. Artinya, produsen memperoleh keuntungan tambahan karena harga jual di pasar lebih tinggi dibandingkan biaya minimum yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang. Next. Sekarang dianalisis keseimbangan pasar dan total surplus digabungkan dari sisi konsumen dan produsen dengan DQ sama dengan 50 dikurangi Q dan S sebagai Q yaitu 5 dikurang 0. 5Q titik keseimbangannya adalah DQ sama dengan 30 dan P 20. Surplus konsumen 450, surplus produsen 225, totalnya menjadi 675. Konsumen dapat 2 kali lebih besar karena kurva permintaannya lebih landai.
Yang penting, 670 ini adalah nilai maksimum total surplus. Menyimpang dari Q sama dengan 30 ke arah manapun justru menurunkan total surplus. Makanya titik keseimbangan pasar bebas dianggap paling efisien. Next. Selanjutnya, kita lihat apa yang terjadi jika pemerintah melakukan intervensi harga dengan menetapkan harga maksimum atau price ceiling di P max sama dengan 14, yaitu di bawah harga keseimbangan P sama dengan 40. Akibatnya, jumlah yang diminta naik menjadi 36, sementara jumlah yang ditawarkan hanya 18. Ini menciptakan short stage atau kekurangan sebesar 18 unit. Dari sisi surplus sendiri, CS justru menjadi naik menjadi 486 karena konsumen yang beruntung mendapatkan barang membayar harga lebih murah. Namun PS turun tajam menjadi 81. Total surplus baru menjadi 567, turun dari 675 sebelumnya, sehingga terjadi deadweight loss sebesar 108. Artinya, kebijakan ini menguntungkan sebagian konsumen yang berhasil mendapatkan barang, tetapi merugikan produsen secara serius, dan secara keseluruhan menciptakan inefisiensi sosial. Next. Nah, pada slide ini kebalikannya. Di sini pemerintah menetapkan harga minimum atau price floor di P minim sama dengan 26 di atas harga keseimbangan. Hasilnya jumlah yang diminta menjadi turun menjadi 24, sedangkan jumlah yang ditawarkan naik menjadi 42. Terjadi akses supply atau kelebihan penawaran sebesar 18 unit. CS turun menjadi 288 karena konsumen harus membayar lebih mahal. Sebaliknya, PS naik menjadi 360 karena produsen menikmati harga lebih tinggi. Total surplus menjadi 648 dengan deadweight loss sebesar 27. Nah, DWL akibat price floor ini jauh lebih kecil dibandingkan price ceiling tadi, 27 berbanding 108. Ini menunjukkan prinsip umum, semakin jauh harga intervensi, harga kompetitif semakin besar deadweight loss yang tercipta. Next. Pada slide ini, kami membandingkan pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pada persaingan sempurna, harga berada di 20 dan jumlah barang yang diproduksi 30 unit. Kondisi ini menghasilkan total surplus sebesar 675, yang merupakan kondisi paling efisien karena kesejahteraan masyarakat maksimal. Sedangkan pada pasar monopoli, perusahaan mengurangi jumlah produksi menjadi 18 unit, sehingga harga naik menjadi 32. Hal ini dilakukan agar perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dari tabel terlihat bahwa surplus konsumen turun dari 450 menjadi 162, artinya konsumen dirugikan karena harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Sementara itu, surplus produsen naik dari 225 menjadi 405, sehingga keuntungan produsen meningkat. Namun, total surplus turun dari 675 menjadi 567, selisih sebesar 108 disebut deadweight loss, yaitu hilangnya kesejahteraan ekonomi yang tidak dinikmati oleh konsumen maupun produsen. Selanjutnya ada kesimpulannya. Yang pertama, integral tertentu adalah alat matematis presisi untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen secara lebih akurat. Yang kedua, bentuk kurva permintaan dan penawaran mempengaruhi besar kecilnya surplus. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna menghasilkan total surplus terbesar sehingga paling efisien. Yang keempat, intervensi harga seperti price selling dan price fall dapat mengubah pembagian surplus sehingga menimbulkan deadweight loss. Yang kelima, pasar monopoli tidak efisien karena sebagian kesejahteraan masyarakat hilang dalam bentuk deadweight loss.
Selanjutnya ada saran bagi akademis, konsep surplus sebaiknya diajarkan menggunakan contoh nyata agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, bagi penelitian dapat dikembangkan pada pasar oligopoli, perdagangan internasional maupun analisis dinamis. Yang ketiga, bagi pembuat kebijakan, hasil analisis surplus dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan harga agar lebih efisien dan meningkat kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.